Halo adik semua. Halo. Halo adik-adik semua. Hayo. Selamat datang kembali di ibadah sore hari kita. Sebelum Haleluya. kita mau mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu yuk. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan sepanjang hidup kami semua. Kami boleh ada Tuhan berkumpul kembali di ibadah sore hari ini. Dengan itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Biar Tuhan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Haleluya. 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 Kayaknya kurang semangat adik-adiknya nih. Coba Om mau lihat semangatnya untuk adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya adik-adik? Yesus di hatiku selalu mata. Iya, sekali lagi. Apa kabar semuanya adik-adik? Yesus di hatiku selalu mata. Iya, tepuk tangan dong untuk Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita mau muji Tuhan. Siap adik-adik memuji Tuhan? Siap, Om. Siap adik-adik memuji Tuhan? Siap, Om. Ayo kita memuji Tuhan, kita angkat pujian kita yang berkata, Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku di
Kita percaya kita disayang Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau kita boleh ibadah meskipun online ya adik-adik, 1 tahun 3 bulan ya. Kita udah ibadah online, tetapi kita bersyukur kalau kita boleh sehat, kalau boleh kita kuat, kalau kita boleh ibadah online. Itu semua karena kebaikan Tuhan, haleluya. Karena pujian tadi katakan, sayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu, dengan waktu yang terbatas, kita mau sungguh-sungguh untuk ibadah. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita mau dengar dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah hari ini firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, kami ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Terima kasih Tuhan, haleluya.
kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur di tempat kami masing-masing, kami boleh beribadah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan boleh kami tanam dalam hati kami dan boleh berbuah dengan lebat sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan Tante Acu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tante persilakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan semuanya, senang sekali. Kembali kita boleh berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu. Tante yakin kalian sudah gak sabar lagi ya, setiap minggu sore kalian semua pasti sudah siap dong untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak kita diberkati oleh pujian tadi, boleh lambaikan tangannya, haleluya. Berapa banyak yang sudah siap dengar firman Tuhan, yuk mari haleluya. Ya adik-adik, Tante yakin kalian sudah siap semua untuk dengar firman Tuhan ya. Nah hari ini Tante akan bercerita tentang firman Tuhan masih dalam rangkaian pekerjaan Roh Kudus ya. Hari Minggu yang lalu masih ingat gak ceritanya? Bagaimana Petrus sama Om Yohanes yang orang-orang biasa tidak punya pendidikan ya. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan pengadilan mereka begitu berani sampai orang wah. Itu kan bekas nelayan kok bisa ya? Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus. Ya, banyak orang yang dimenangkan sampai berapa ribu ya minggu yang lalu disampaikan. Nah hari ini Tante mau cerita bagaimana kehidupan jemaat-jemaat yang dulu yang dimenangkan melalui pelayanan Om Petrus dan Om Yohanes ya. Ada banyak 5.000 ya kemarin ya. Nah mereka itu hidupnya, cara hidupnya itu luar biasa. Waktu zaman Roh Kudus bekerja ya, zaman rasul-rasul waktu itu orang banyak itu ya, jemaat-jemaat yang hidup waktu itu semua hidup dengan baik sekali. Mereka hidup bersama-sama dengan luar biasa ya. Semua kepunyaan itu milik bersama ya. Kalau ada yang punya tanah, punya rumah ya, itu nanti kalau dijual hasilnya, semua hasilnya dibawa di bawah kaki rasul-rasul. Lalu setelah didoakan dibagi kepada yang membutuhkan. Jadi waktu itu tidak ada yang kekurangan sama sekali adik-adik. Semua jemaat, semua hidupnya ya dicukupkan. Karena yang punya tanah, punya rumah tidak untuk diri sendiri. Ya semua milik bersama. Nah itulah cara hidup jemaat yang pertama. Satu ketika ya di antara mereka jemaat-jemaat yang ada seorang bapak yang bernama Ananias. Siapa namanya? Ananias. Ananias ini mempunyai sebidang tanah. Lalu dia jual tanah itu. Nah atas sepengetahuan istrinya ternyata Ananias dan istrinya namanya tahu enggak? Safira. Siapa namanya? Safira. Jadi Ananias suaminya, Safira istrinya. Lalu waktu mereka menjual tanah itu mereka sepakat sekongkol untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Ya lalu seperti biasa ya hidup zaman mula-mula jemaat yang pertama itu semua hasil harus dibawa kaki rasul-rasul. Lalu Ananias yang sudah menjual ya sudah ditahan sebagian hasil penjualan itu dia simpen. Tapi istrinya tahu yang bernama Safira. Mereka simpen, mereka tidak bawa semua. Tapi mereka tahan sebagian. Lalu mereka bawa ke rasul-rasul. Adik-adik, Om Petrus waktu itu ya tidak dikasih tahu orang bahwa Ananias sudah menahan, tidak. Tapi waktu Ananias dia bawa hasil penjualan tanah itu dia taruh di bawah kaki Rasul Petrus pada waktu itu. Lalu Rasul Petrus bilang, "Hei Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus?" Hah, kaget Ananias, padahal tidak ada yang ngomong.
Itulah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberitahu melalui Roh Kudus kepada Petrus bahwa Ananias itu bohong, Ananias itu berdusta. Apa yang dia jual itu harusnya semua dia kasih, karena itu hidup jemaat yang mula-mula begitu, semua tanah, rumah, semua milik bersama. Jadi kalau dijual semuanya dibawa kaki rasul-rasul baru dibagi. Ternyata Ananias sama istrinya sudah menahan sebagian. Waktu dibawa semuanya belum dia ngomong ini Om Petrus hasil penjualan tanah kami. Tapi Om Petrus bilang, hei Ananias, ngapain kau bohong, ngapain kau berdusta. Kau mendustai Tuhan, mendustai Roh Kudus. Lalu akhirnya apa yang terjadi adik-adik, waktu Ananias melihat hal itu, dia mendengar hal itu, Om Petrus bilang begini, bukankah tanah itu kalau tidak dijual kan masih milikmu? Kalaupun dijual itu semua dalam kuasamu. Kenapa hatimu dikuasai dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Waktu Ananias mendengar hal itu, tiba-tiba dia rebah. Dia rebah dan tidak bangkit lagi, alias game over, alias mati, putus nyawanya. Wah, waktu orang banyak lihat, wow, ini luar biasa ini. Ternyata pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Lalu datanglah anak-anak muda, mereka mengangkat mayat daripada Ananias tadi, dibawa keluar, mau dikafanin, dikasih kain, dikasih kafan, lalu mau dikubur. Nah, yang di rumahnya istrinya tadi siapa namanya? Safira. Safira ini lihat, kok lamonian ini suamiku Ananias dak balik-balik. Cuman bawa hasil penjualan tanah, kok dak balik-balik ini. Lalu Safira dia nyusul. Dia nyusul siapa? Nyusul suaminya. Ananias pergi kepada Om Petrus. Waktu baru sampai dia di pintu, lalu waktu dia mendengar dia mendengar suaminya tidak balik. 3 jam kemudian, 3 jam kemudian dia datang kepada Om Petrus. Dia tidak tahu kalau suaminya itu sudah mati. Safira tidak tahu kalau Ananias sudah mati. Dia tidak tahu apa yang terjadi Pokoknya 3 jam kemudian dia lihat tidak balik-balik, sejam, tidak balik 2 jam, 3 jam. Ini ngapo lamonnya, dia nyusul. 3 jam kemudian dia nyusul, lalu dia tidak tahu kalau Ananias itu sudah mati. Lalu dia menghadap Om Petrus Lalu Om Petrus ngomong begini. Benar tidak kamu jual tanah itu harganya sekian? Begini harganya. Harganya segini ya? Safira. Oh iya betul, itulah semuanya harganya segitu. Lalu Om Petrus bilang, ngapain kamu berdua nih sepakat sekongkol untuk mencobai Roh Tuhan. Kau lihat itu pemuda itu baru balik, itu nguburin laki kau, suamimu. Sekarang kau belum sempat ngomong apa-apa, tiba-tiba Safira juga rebah. Lalu putuslah nyawanya, artinya game over juga, mati juga. Siapa? Safira. Nah, waktu semua orang melihat kejadian ini, mereka semua takut mereka semua gemetar. Wow, ternyata Roh Kudus itu sungguh-sungguh berkuasa Tidak ada seorang pun yang dapat main-main Roh Kudus itu, Roh Allah itu tidak bisa didustai. Semua orang jadi takut dan gimana lihat hal yang demikian karena memang waktu itu Roh Allah sangat bekerja dengan luar biasa Mereka semua ketakutan dan karena itu mereka mau hidup benar. Wah, ternyata tidak bisa main, tidak bisa bohong, tidak bisa berdusta adik-adik. Nah adik-adik, kadang-kadang kita juga begitu Kita suka bohong, ada yang sini suka bohong, suka mencuri, ada yang suka mencuri. Nah mungkin papa mama tidak tahu guru-guru sekolah minggu apalagi tidak tahu di gereja. Kalian mungkin dikasih persembahan di rumah, mungkin dikasih persembahan oleh orang tua. Guru-guru enggak tahu loh, tapi kalian dikasih mama 10.000, 5.000 be 5.000 simpen buat jajan, 5.000 be persembahan. Itu sudah berdusta, bohong kan? Tidak jujur. Kalian sudah mencuri itu. Mencuri siapa? Mencuri duitnya
Tuhan, betul? Karena orang tua udah kasih buat persembahan, tapi kalian tahan. Sama seperti Ananias dan Safira tadi. Dia pikir Om Petrus enggak tahu, betul Om Petrus tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang memberitahu Om Petrus. Tuhan yang beritahu Om Petrus. Ya, orang tua boleh tidak tahu. Mungkin guru-guru sekolah minggu tidak tahu. Kalian suka bohong ya. Suka mencuri atau suka menahan uang persembahan untuk Tuhan, uang persembahannya, tapi kalian tahan, itu mencuri milik Tuhan. Sudah mencuri, sudah bohong lagi, berdusta lagi, nah komplit. Nah adik-adik hati-hati biar om tante tidak tahu, guru-guru sekolah minggu tidak tahu ya, orang tua tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Jadi adik-adik ya, mari biar kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan selalu melihat perbuatan kita. Jangan pikir Tuhan tidak lihat kok ya. Jangan pikir orang tua tidak lihat. Jangan pikir guru-guru sekolah minggu, om tante tidak lihat. Tapi Tuhan melihat kita. Ada ayat di dalam Amsal katakan mata Tuhan tertuju ya, mata Tuhan melihat pada orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik dan juga hal yang jahat. Itu sebabnya adik-adik mari, karena Tuhan melihat kita, mari kita lakukan yang baik, betul? Kalau kita lakukan yang baik, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kita lakukan yang jahat, Tuhan lihat juga, dan Tuhan akan membalasnya ya, bukan balas dengan berkat, tapi Tuhan akan menghukum orang-orang yang suka berdosa, ya orang-orang yang suka mencuri milik Tuhan, ya uang persembahan yang diberikan oleh papa mama untuk Tuhan kalian curi, ya itu Tuhan akan hukum. Kalian bohong, ya kalian pikir itu semua sudah kasih sama Tuhan. Tuhan bilang kamu bohong, bukan begitu yang dikasih orang tua. Itu juga Tuhan lihat, ya jadi kita harus tahu, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh melihat hidup kita ya. Kalau kita melakukan yang baik Tuhan lihat, Tuhan akan berkati. Kita melakukan yang jahat, berdosa, Tuhan juga lihat. Maka yang paling baik itu adalah melakukan yang baik supaya kita mendapat berkat dari Tuhan. Nah hari ini firman Tuhan sampai di sini intinya ya, kita tahu ya bahwa Roh Kudus itu tahu ya, Tuhan itu tahu setiap yang kita lakukan. Sekalipun kita bilang orang lain tidak lihat ya, mungkin guru-guru sekolah minggu tidak lihat, orang tua tidak lihat, tapi tante mau kasih tahu Tuhan melihat setiap gerak-gerik kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan. Itu sebabnya kalau mungkin adik-adik pernah melakukan hal ini, hari ini tante mau katakan bertobat ya, bertobat minta ampun sama Tuhan, dan dia janji Tuhan, aku gak mau lagi bohong, aku gak mau lagi mencuri, aku gak mau lagi ngomong kotor, aku gak mau lagi ngomongin orang, gak mau lagi memberontak, bantah sama orang tua. Tapi aku mau jadi anak baik Tuhan, supaya Tuhan melihat aku baik dan aku diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nah hari ini tante akan beri tugas buat kita, tugasnya nyanyi. Kalian nyanyi satu kali saja, nanti tante kasih lagunya untuk kita sama-sama pelajari. Nyanyinya cukup satu kali, nanti di video dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Nah lagunya begini, yuk mana pemain musik. Lagunya gampang dan boleh menjadi pegangan buat kita bahwa Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Dengar ya, tante ajarin dulu ya. Pelan-pelan yuk. Lagunya diambil dari Amsal ya, tapi dalam mata Tuhan melihat. Tunggu musiknya dulu. Sabar ya.
Tante nyanyi sekali, kalian dengar ya baik-baik. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sampai di situ dulu ya, belajar ya. Sekali lagi ya, sebaris. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Bisa? Nah sekarang agak cepat dikit ya. Sampai di situ nanti kelanjut. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sampai situ bisa? Sambungannya. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Ya barisannya. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Bisa? Pasti bisa. Dari awal sekarang ya. Yuk sama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Bisa? Yuk sekarang full musik. Siap? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Bisa? Pasti bisa ya. Jadi bisa pakai gerakannya. Mata kan bisa tunjuk dua-dua. Mata gini ya. Mata. Tuhan bisa lihat ke atas. Tunjuk tangan ke atas. Tuhan ini. Ya kemudian melihat. Tunjuk matanya dua-dua pakai dua tangan. Ya sebab itu hai kawan bisa tunjuk gini. Jangan gini. Jangan bisa gini. Tuhan melihat. Oke. Sekali lagi ya Tante kasih contoh. Ya. Agak pelan dikit ya, jangan kecepatan kasihan. 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Haleluya. Itu PR untuk minggu yang akan datang ya. Nyanyinya cukup 1 kali dan kalian videokan, bisa dengan gerakan kalian gimana yang pokoknya yang kreatif lah ya. Nanti kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke? Nah, kita sampai untuk kreativitas minggu yang lalu. Mari silakan. Kita akan lihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan gambar gereja beserta dengan orang-orangnya. Silakan. Tepuk tangan. Wes. Minggu ini sangat sedikit yang ngirim loh. Apa lupa saya, tante juga nggak tahu. Apa gimana. Tapi tante harap minggu yang akan datang pasti yang banyak yang ngirim videonya ya. Nyanyiannya harus hafal. Itu ayat firman Tuhan. Jadi ketika kita menyanyi kita yang mata Tuhan selalu melihat supaya kita selalu berbuat yang baik. Yuk kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kami memuji terima kasih Yesusku.
berdiri semuanya adik-adik. Angkat tanganmu, haleluya. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur pada sore hari ini ya Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah melakukan aktivitas kami. Biar apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah pada sore hari ini ya Tuhan. Memberkati juga orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak mereka ya Tuhan. Memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani dengan segala kemampuan mereka di bidang mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kami semua. Dan pada akhirnya kami akan tutup ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kami sukacita, damai sejahtera, semangat untuk selalu beribadah sekalipun ibadah sekolah minggu secara online ya Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami beribadah sungguh-sungguh maka Tuhan pun akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami akan tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa bagi seperti biasa yang memberikan persembahan, ya mari kita kumpulkan ya, jangan ditahan-tahan ya, jangan diambil sebagian seperti Om Ananias dan Safira tadi. Itu milik Tuhan dan kita harus berikan, kita kumpul. Jangan jadi godaan ya, tapi kumpulkan lalu serahkan kepada guru-guru sekolah minggu supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang ya. Jangan lupa tugasnya, tetap semangat buat kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.